Halo guys, di sini saya dapat barang dari Crispo guys ya. Ini berupa scaffolding, tinggi dia bilang 3 meter. Ya ini kalau ada yang lihat ya, jadi datangnya itu dalam paket seperti ini guys. Ini bisa dibawa pakai mobil guys. Ini ukurannya sendiri ya. Dia ini panjangnya harusnya 150, tapi kita siapkan ruang 160 aja guys. Lebih aman. Ya, kemudian dia lebarnya ini 60 cm. Ya, kelihatan 60 cm, sedangkan tingginya sendiri sebentar. Ini sekitar 34 cm. 32, 33 gitulah ya guys. Nah, jadi paketnya berupa ini guys. Ini nanti saya bongkar, nanti saya tunjukkan perakitannya bagaimana. Nah guys, ini udah saya bongkar semua. Nah ini terdiri dari yang kecil dulu guys ya. Jadi pertama-tama itu kita dapatnya adalah buku petunjuk pemasangan dan keselamatan, kemudian 2 buah roda ya, 2 buah roda, tetapi rodanya ini sepertinya dikencangin lagi guys ya. Jadi ini ada yang pengunci yang model karet ya, model plastik ini kemudian, tapi ini kendor ya, jadi harus dikencangin lagi nih dua-duanya gitu. Kemudian kita dapat 8 baut dengan kunci kuping ya, dengan mur kuping 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita ada 2 ini buat kaki tangganya guys ya. Jadi dibilangnya keterangannya tangganya tidak boleh tanpa ada kaki guys. Nanti kita lihat ya, yang satu pakai karet, yang satunya tanpa ada karetnya. Jadi ini harus dipasang seperti ini. Nah ini nanti bautnya ini dipasang di situ. Ini wajib ya guys, ada 2. Nah, kemudian yang panjang-panjang ini adalah bracketnya guys. Jadi silangan, dan yang horizontal untuk scaffoldingnya. Ini yang panjang ada 4, yang pendek ada 4, dan ini nggak bisa lepas guys. Ya, dia sudah dikunci, jadi nggak mungkin hilang. Nanti kita tinggal dipasang aja di rangka scaffoldingnya. Sebelum saya lupa, ini materialnya bukan aluminium guys ya. Ini logam nih tuh. Ya, ini dicat gitu aja. Kawan kakinya ini aluminium. Ya, kemudian ada platformnya. Platformnya sendiri panjang, untuk platformnya sendiri panjangnya 145. Ya. Tetapi ini lebih panjang lagi. Ini sekitar sampai rangkanya itu 154. Nah, ini platformnya ini sendiri guys, kalau dilihat bahannya ini seperti multiplek guys. Ya. Ini hanya triplek ini. Tetapi tripleknya bawahnya dilapis semacam apa ya, semacam yang melaminto gitu guys ya, tapi warna coklat. Yang di atasnya ini dilapis, saya nggak tahu bahannya apa ini, jadi semacam kotak-kotak gitu. Nah modelnya dia ini ada lubang guys, ditarik, nah ini bisa diangkat guys. Nah seperti ini, kelihatan ya. Jadi ini fungsinya orang tuh manjat dari bawah, kemudian tarik ininya guys, tuh dibuka, dia masuk, kemudian ditutup lagi. Nah seperti itu ya. Ini udah permanen guys ya, berikut kakinya udah permanen. Yang ini modelnya seperti tangga, tetapi yang tengah ini dilas modelnya ya. Ini bahannya aluminium ya, tetapi yang engsel-engselnya ini metal semua guys, nempel teman-temannya ya. Ini 1 ya, kemudian ini ada tangganya guys. Nah ini tangganya ada 2, nanti kiri kanan sebagai rangka scaffolding. Panjangnya sendiri kalau saya ukur ini
terlipat 1,5 meter ya. Ini terlipat 1,5 meter, berarti kalau dua-duanya dibuka paling tingginya 3 meter. Nah, kalau di sini ini ada keterangannya semua ya, bisa dibaca ini. Nanti kita ulas sama-sama. Kemudian yang kakinya ini yang tadi saya bilang guys, ya, yang satunya berupa karet, yang satunya lagi nih los-losan gini guys. Jadi nanti diselipkan ke sini baru dikencangkan. Untuk bicara roda guys ya, nah ini ada sedikit petunjuk guys. Ya, kalau dilihat rodanya sendiri modelnya seperti ini ya, yang ini lubang, yang ini seperti cowakan gitu, dan modelnya agak berbeda guys. Jadi ceritanya kalau menurut buku petunjuk guys, roda itu harusnya masanya gini guys, jadi yang lurus di bawah, jadi mudah untuk ditransportasikan. Tetapi kalau kita gunakan sebagai tangga yang tangga lipat gitu guys ya, nah, ini rodanya diputar guys ya, diputar supaya menjauh dari tanahnya. Kalau enggak rodanya nanti yang kena lantainya guys, jadi harus diputar. Jadi fungsinya cowakan ini untuk memutar. Jadi kalau satunya dikunci gini ya, posisi di bawah dia diputar gini aja, nah naik ke atas gitu, terus dikencangin lagi. Jadi supaya kalau kita buat tangga yang model lipat biasa yang dibuka itu ya, nah ini supaya nggak kena lantainya guys. Ini petunjuknya guys ya, sekilas ya. Jadi bebannya ini 150 kilo, maksimal hanya bisa 1 orang. Kemudian ini dibilangnya minimal 1 meter, saya kurang paham ini apanya nih ya. Kemudian ini keterangannya kalau mau tangganya dimiringkan ya guys, jadi tidak boleh terlalu lebar bawahnya, nanti dia melorot ya, tergelincir. Ini keterangan kalau dibuat V gini, orang berdiri harus injakan ketiga dari atas, kalau miring harus injakan keempat. Jadi ini scaffolding bisa dibuat tangga ke samping juga guys ya. Ini semua keterangannya guys. Nah ini jangan lupa untuk memberi oli atau pelumas di engselnya guys ya, ini memang rawan guys, dia mudah karatan. Oh, ada kucing berantem. Nah ini kemudian hati-hati terhadap angin. Jadi kalau anginnya kencang, ada baiknya diikat ke bangunan sekitar. Tidak boleh membawa beban dari sebagai katrol guys ya, dari luar, harus semua dari dalam. Ini guna tingkapnya guys, jadi tingkapnya kalau dibuka selain orang naik juga bisa untuk bawa barang, untuk narik ya. Kemudian bracket horizontal paling atas wajib dipasang, ini sebagai pengaman supaya orangnya nggak terjungkal. Jadi meskipun tingginya 3 meter, tetapi ini efektifnya sepertinya nggak sampai 3 meter guys, karena dia untuk safety ya harusnya ya, jadi ada penghalang atasnya. Ini cara pengerjaan pelaksanaan buka tutupnya guys ya, ini saya rasa biasa. Nah ini yang saya bilang guys, ini dipasang, rollernya dipasang. Nah nanti guna rollernya ini pada saat scaffoldingnya terpasang bisa digeser guys, jadi kita hanya angkat satu sisi dan bisa kita dorong-dorong, satu orang bisa mengerjakannya. Nah ini yang tadi saya bilang bahwa rodanya ini kalau dibuat V gini, rodanya akan kena lantai guys, bukannya karetnya. Jadi wajib diputar dulu, diputar ke atas supaya rodanya tidak menyentuh lantai. Yang di sini biasa aja ya, ini keterangannya guys. Jadi kalau posisi ini saya zoom dikit ya, jadi kalau dia posisi V gini ya, V terbalik ini hanya 146 cm tingginya. Kalau dia dibuat satu arah gitu, panjangnya 297. Kalau dia dibuat hanya satu, jadi ini meskipun lipat tidak harus semua diberdirikan guys, bisa separuhnya aja. Kalau separuhnya ini ya, ini tinggi plafonnya 56 sampai 112 cm.
jadi hanya semeter. Tapi kalau ini posisi pol sampai ke atas guys ya, jadi tangganya di bawah scaffoldingnya di bawah sampai ke atas, ini hanya mendukung 2,24, jadi tidak boleh tinggi sekali guys ya. Saya rasa khawatir terjungkal orangnya mungkin. Nah, ini pemasangannya. Jadi ini satu orang bisa pasang guys ternyata ya. Jadi modelnya dibuat V dulu kiri kanan, kemudian kita pasang bracket horizontal. Ini bracketnya berarti yang pendek guys ya. Nah, kemudian dipasang bracket vertikalnya silang. Nah, kemudian flappernya dipasang. Tapi kalau posisinya tinggi, ya ini harus dibuka lagi guys. Kemudian ini dia bilang perlu 2 orang nih untuk menaikkannya, tapi nanti kita lihat bisa nggak kalau sendirian nih ya. Baru kemudian dipasang bracket paling atasnya. Ya, saya rasa keterangannya seperti itu guys. Ya, kita coba pasang ya. Ini rodanya sudah saya kencangkan guys ya. Jadi di tengahnya itu ada semacam apa istilahnya, pipa gitu ya. Jadi dia bisa bergerak. Ini sudah saya kencangkan. Ini kan pakai nilon ya, yang locking nilon gini. Ya ini sudah kencang, tapi ini tetap goyang. Nggak apa-apa guys. Ya ini kan spelling ya, kira-kira gitu. Nah sekarang kita pasang di kakinya, di rangka scaffoldingnya. Jangan lupa masangnya seperti ini ya, yang di bawah. Karena posisinya di bawah scaffolding. Jadi masukannya bagian dalam sini guys, seperti gini. Ini karena ini bersentuhan, jadi saya pasangnya gini aja guys. Jadi saya nggak mau kupingnya di bagian dalam ya, nanti rusak. Jadi kupingnya bagian yang tidak bersentuhan dengan rangka satunya lagi. Coba saya masukkan ya, seperti ini. Ya, kita pasang gini. Nah, kita kencangkan. Nah, ini kalau dilihat ini menyentuh guys ya, hampir menyentuh lah rodanya. Tetapi kalau posisinya nanti jadi scaffolding, dia akan miring gini guys. Ya, dia akan lurus gini. Ini kan sementara aja nih. Nah, ini yang dibilang guys, satunya lagi kan terbuka nih. Ini kalau kita kendorin dua-duanya gini ya. Nah, dia bisa diputar ke atas guys, gini guys. Supaya kalau kita buat untuk tangga biasa guys ya. Nah, supaya ini tidak kena lantainya guys. Nih, ini kan tinggi nih jadinya nih. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi dia saya besarin tuh. Ya, jadi dia ngunci ke sini. Tinggal masukin. Ini kurang masuk. Nah, gini. Ya, ini rodanya kena sih. Tapi nggak apa-apa. Ketahan roda, guys. Ya, ini rodanya kena. Nih. Ya. Oke, yang satunya sama guys ya, dipasang. Ya, ini rangka scaffoldingnya udah mulai saya siapkan guys. Selanjutnya adalah kita pasang bracket yang horizontal. Kita ambil bracketnya yang pendek guys ya. Kemudian kita pasang di bawah nih, ada ininya. Dia sudah ada rivetnya guys ya, jadi udah tertanam. Kita hanya perlu kencangin aja. Satu di sini. Satu lagi di sini. Kita lakukan kiri kanan. Ya, udah jadi horizontalnya. Sekarang kita kerjakan yang vertikal, yang silangnya guys. Di sini juga ada rivetnya nih ya. Kita tinggal pasang aja. Dan silang guys ya. Nah, ini harus ditarik dikit. Nah, seperti ini guys.
Kemudian kita pasang satu lagi, tapi arahnya kebalikan guys. Ya, jadi silang. Sekarang silangnya udah saya pasang guys. Nah ini kalau dilihat nih, udah nggak nyentuh nih kaki ini. Tuh, udah lolos. Jadi bisa dirapatkan. Ini kalau kita mau buat hanya scaffoldingnya setengah ya, tinggi setengah. Jadi ini juga dirapatkan udah bisa. Tuh, udah jadi. Selanjutnya adalah pasang platformnya guys, dudukannya. Ini platformnya juga nggak berat, ringan. Ini saya langsung pasang aja. Terjadi guys. Ya, jadi kita bisa naik. Kalau gini ya, kalau pendek gini naik dari luar nggak apa-apa guys, saya rasa. Jadi bisa untuk menaikkan di atas ini guys. Ya, bisa untuk cat dan lain-lain. Ya, sekarang kalau kita mau buat dua tingginya, ini tinggal kita lihat guys. Ada petunjuknya kan nih, ini lock dan ini unlock. Jadi posisi masih unlock. Ya, ini buat unlocknya. Jadi kita hanya perlu tarik aja buka. Dia akan mengunci, kemudian kita unlock lagi kiri kanan. Kita buka lagi. Dia akan terkunci seperti ini guys. Nah sekarang posisinya tinggi tuh. Kelihatan ya sampai situ. Nah ya ini fungsinya guys. Yang satunya lagi saya nggak bisa buka, harus digeser dulu. Pindah scaffoldingnya cukup mudah guys. Itu rodanya kan sudah terpasang, kita hanya perlu angkat ini dikit nih. Dan kita bisa dorong-dorong. Maju mundur. Ya, kelihatan guys ya. Nah seperti ini. Jadi satu orang udah bisa guys. Nah guys, menurut buku pedoman harusnya perlu 2 orang untuk menaikkan platformnya ya, landasannya. Tapi ini ternyata saya 1 orang aja juga bisa guys, karena plafonnya ringan. Jadi yang saya lakukan adalah saya dorong dari bawah platformnya, miring ya. Jadi saya masukin ke satu sisi dulu, panjang ke arah sini. Ya kemudian saya baru naik tangga dan saya tarik ke sini. Plafonnya ringan guys, jadi 1 orang aja tinggal dorong aja ke atas, mudah sekali. Nah nanti tinggal terakhir adalah hanya masang pengaman horizontalnya guys, paling atas. Ya setelah itu selesai guys. Nah ini dengan adanya platform ini guys, kalau saya hendak perbaikan plafon gini mudah guys, atau mau ngecat dinding ya seperti itu ya, sangat membantu. Dan ukurannya ringkas guys, dibandingkan kalau kita beli yang atau sewa yang scaffolding biasa guys ya. Itu lebarnya aja berapa itu, 1 meter ya saya rasa ya, belum lagi tingginya sekitar 90 dan 1,2 tingginya, jadi tidak akan muat di mobil. Barang ini sangat ringkas, mudah digunakan. Satu hal lagi guys, ini tidak untuk kena air hujan ya guys ya, atau air ya. Pertama tuh nanti akan masalah di engselnya itu guys ya, engselnya ini. Ini kalau dilihat punya saya yang lama nih ya, ini juga merek Crispo juga. Ini masih lumayan guys, jadi nggak berkarat ya, jadi jangan kena air. Dikasih pelumas atau WD-40, saya sering semprotin gitu aja. Nah kemudian yang ini juga nggak boleh guys, karena yang ini ternyata platformnya ini dari triplek. Kemudian banyak engsel-engselnya juga dari besi ya, atau mungkin galvanis ya. Jadi saya rasa dijagalah guys, jangan kena air. Tidak untuk di luar, kalau di luar ya berarti diberesin lagi ya. Oke guys, cukup ya saya rasa ulasan untuk cara pemasangan scaffolding dari merek Crispo yang tinggi 3 meter ini. Nanti detailnya, beratnya saya sampaikan di keterangan. Ya, terima kasih.